Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Sapaan Gembala kali ini bertema, Tidak mungkin kami berdiam diri. Didasarkan Kisah Rasul pasal 4 ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Setelah hari Pentakosta terjadi perubahan yang luar biasa dalam diri para rasul dan orang-orang percaya. Jika sebelum kebangkitan Kristus mereka hanya berdiam diri dan bersembunyi di ruang-ruang terkunci karena takut akan mengalami nasib yang sama dengan guru mereka, namun peristiwa kebangkitan, kenaikan, dan peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta membuat mereka bukan hanya semakin yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat bagi manusia, tetapi juga membuat mereka berani menyaksikan Kristus yang telah bangkit dari kematian. Apalagi janji Tuhan telah mereka alami dan menjadi kenyataan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Dalam kitab Kisah Para Rasul kita melihat keberanian Petrus dan Yohanes menjadi saksi bagi Kristus, sehingga banyak orang menjadi percaya. Hal ini membuat para pemimpin agama Yahudi menjadi gusar dan panik, sehingga mereka menangkap Petrus dan Yohanes serta mengancam mereka untuk tidak lagi memberitakan Kristus yang telah bangkit. Tetapi Petrus dan Yohanes yang telah dipenuhi Roh Kudus sama sekali tidak takut akan ancaman tersebut. Bahkan di hadapan mahkamah agama mereka menyaksikan iman mereka. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mahkamah agama menjadi heran, sebab Petrus dan Yohanes adalah orang-orang biasa yang dipandang tidak terpelajar. Tetapi mereka dapat berhadapan dengan orang-orang pintar dan bersaksi dengan berani. Allah telah memakai mereka secara luar biasa, bukan karena hebat dan gagahnya Petrus dan Yohanes, tetapi karena mereka telah dipenuhi Roh Kudus. Sekalipun mereka diancam untuk tidak lagi memberitakan tentang Kristus yang bangkit, Petrus dan Yohanes tidak takut dan tidak gentar, tidak ciut hati. Mereka menolak tunduk di bawah ancaman itu. Keduanya telah berkomitmen hanya taat dan setia kepada Allah saja. Pengalaman perjumpaan dengan Kristus yang telah bangkit membuat mereka tidak bisa berdiam diri. Mereka harus mengatakan apa yang telah mereka alami dan saksikan. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Panggilan bersaksi adalah panggilan kepada semua orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Sebenarnya bersaksi tentang Kristus bukan perkara yang sulit, karena inti dari kesaksian adalah menyaksikan apa yang kita alami dari kehidupan sehari-hari tentang iman kita kepada Kristus, tentang kasih Kristus yang menyelamatkan dan mengubah hidup kita menjadi ciptaan yang baru. Seharusnya sikap kita juga seperti Petrus dan Yohanes. Tidak boleh berdiam diri dalam menceritakan pengalaman-pengalaman iman kita bersama Kristus, dan kita nyatakan juga bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata. Kiranya Tuhan
menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, tolonglah kami agar kami mampu menjadi saksi-Mu yang menceritakan pengalaman iman kami kepada orang lain dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, bukan hanya melalui kata tetapi juga melalui tindakan nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.